Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, mu'takifin, mu'takifat yang dirahmati Allah. Kembali mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kajian waris kita ya. Pertemuan terakhir sampai mana Pak Ibu? Sampai saudara kandung ya. Pertemuan terakhir saudara kandung. Tapi seperti biasa kita akan mengulang-ulang dulu sebelum masuk ke saudari kandung ya. Seperti biasa kita bikin pohon waris, kita letakkan mayit di tengah, kemudian ke bawah ada anak laki-laki, anak perempuan, bawah anak laki-laki ada cucu laki-laki, cucu perempuan. Ke atas ada bapak, ada ibu, di atas bapak ada kakek, ada nenek, di atas ibu cuma ada nenek. Sebelah kiri mayit ada siapa? Suami, ada istri. Sekarang saudara. Sebelah kanan mayit ada saudari kandung, saudara kandung, terus saudari seayah, saudara seayah ya. Terus sebelah kiri ada saudari atau saudara seibu. Di bawah saudara kandung ada keponakan laki-laki. Di bawah saudara ayah ada keponakan laki-laki juga ya. Terakhir kelompok paman, saudaranya bapak, paman kandung, terus paman seayah atau sebapak, terus bawahnya paman kandung ada siapa? Sepupu laki, di bawah paman seayah juga sepupu laki-laki. Ya, ini sudah hafal Pak? Bikin begini bisa nggak? Harus bisa ya. Oke, sekarang kita tentukan suami berapa? Setengah atau seperempat. Yang mempengaruhi suami itu siapa? Jangan cuma anak. Furu itu maksudnya siapa? Keturunan. Anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan. Ini yang mempengaruhi bagian suami.
Kalau tidak ada furu, suami dapat setengah. Kalau ada furu, suami dapat seperempat. Ya. Istri bagiannya berapa? Seperempat atau seperdelapan. Yang mempengaruhi istri siapa? Furu. Ya. Furu. Kalau tidak ada furu, istri dapat seperempat. Kalau ada furu, istri dapat seperdelapan. Ya. Karena kalau ada furu, otomatis kan sebagian bagiannya ke furu ini. Kemudian anak perempuan bagiannya berapa, Pak? Setengah atau 2/3 atau sisa. Yang mempengaruhi anak perempuan siapa? Anak laki-laki dan jumlahnya. Anak laki-laki dan jumlahnya. Jumlahnya ada berapa? Kalau dapat setengah kapan? Kalau jumlahnya 1 dan tidak ada anak laki-laki. Jadi yang mempengaruhi cuma anak laki-laki dan jumlahnya ini berapa? 2/3 kapan? Kalau anak perempuannya ada 2 atau lebih dan tidak ada anak laki-laki. Dapat sisa kapan? Kalau ada anak laki-laki. Baik jumlahnya 1, 2, 3. Pokoknya kalau ada anak laki-laki, anak perempuan dapatnya sisa bersama anak laki-laki. Tapi bagiannya setengahnya anak laki-laki. Oke, anak laki-laki bagiannya berapa? Selalu sisa. Cucu perempuan. Cucu perempuan tinggal copy paste ya dari anak perempuan ke cucu perempuan. Karena sebenarnya cucu perempuan ini seperti pengganti ya. Ketika anak perempuan nggak ada, nanti cucu perempuan yang menggantikan. Bagiannya setengah atau 2/3 atau sisa atau 1/6. Ada lagi mahjub. Nah, mahjub. Jadi kalau yang ini masih peluang mahjub. Tapi kalau anak perempuan, anak laki-laki, istri, suami, ibu, bapak, ini tidak mungkin mahjub, pasti dapat ya. Kalau selain 6 orang ini pasti ada kemungkinan M. Nah, siapa yang mempengaruhi cucu perempuan? Yang mempengaruhi cucu perempuan siapa? Anak laki-laki, terus anak perempuan, terus cucu laki-laki. 3 orang ini ya, yang mempengaruhi bagian cucu perempuan ini 3 orang ini. Yang lain tidak ngaruh. Kapan dapat setengah? Kalau sendirian, jumlahnya 1 ya, dan tidak ada cucu laki-laki. Karena kalau ada cucu laki-laki nanti dapatnya sisa. Tidak ada anak laki-laki. Karena kalau ada anak laki-laki mahjub otomatis. Jadi cucu perempuan mahjub kalau ada anak laki-laki atau ada 2 anak perempuan, 2 atau lebih. Ya. Kalau ada anak perempuan, anak cucu perempuan tidak bisa dapat setengah, karena yang berhak setengah, yang lebih berhak anak perempuan. Ya, jadi syaratnya tidak boleh ada cucu laki-laki, tidak boleh ada anak laki-laki, tidak boleh ada anak perempuan. Baru cucu perempuan dapat setengah. Syaratnya 1 doang. Kapan 2/3? Kalau 2 atau lebih. 2 atau lebih. Tapi syaratnya tidak ada cucu laki-laki. Karena kalau ada cucu laki-laki nanti dapatnya sisa. Dan tidak boleh ada anak laki-laki, karena kalau ada anak laki-laki mahjub. Tidak ada anak perempuan, karena kalau ada anak perempuan dia yang berhak, yang lebih berhak dapat 2/3 atau setengah. Kapan dapat sisa? Kalau ada cucu laki-laki, tapi tidak boleh ada anak laki-laki, karena kalau ada anak laki-laki mahjub.
Terus tidak boleh ada anak-anak perempuan, boleh nggak? Boleh ada anak-anak perempuan nggak apa-apa, asalkan ada cucu laki-laki bersama cucu laki-laki. Kapan seperenam? Seperenam kalau ketika ada anak perempuan cuma satu, dan tidak boleh ada cucu laki-laki. Karena kalau ada cucu laki-laki sisa. Selalu kalau ada rivalnya itu selalu sisa ini. Cucu perempuan dengan cucu laki-laki. Anak perempuan kalau ada anak laki-laki selalu sisa anak perempuan. Perempuan ini kalau ada rivalnya selalu dapat sisa. Jadi cucu perempuan dapat 1/6 kalau ada anak perempuan satu saja yang dapat setengah, nanti ini dapat 1/6. Dan tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak laki-laki. Kapan mahjub? Kalau ada anak laki-laki, ya, atau ada 2 anak perempuan. Oke, cucu laki-laki bagiannya berapa? Sisa atau mahjub? Yang mempengaruhi cucu laki-laki siapa? Cuma anak laki-laki. Dan anak laki-laki di sini itu nggak harus ayahnya, bisa jadi pamannya dia. Karena anak laki-laki kan bisa jadi anak laki-lakinya ada banyak, ya kan? Ada 2, 3 gitu ya. Ini bapaknya sudah meninggal, tapi masih di sini ada anak laki-laki lagi. Tapi bukan bapaknya ini, paman kan, jatuhnya pamannya. Ini tetap mahjub, gitu ya. Ini anak cucu laki-laki itu bagiannya sisa, tapi yang mempengaruhi dapat sisa anak laki-laki. Kalau nggak ada anak laki-laki baru dapat sisa. Ya, ini ngaruh nggak? Anak perempuan nggak mempengaruhi ini nggak? Nggak mempengaruhi. Cucu laki-laki tidak terpengaruhi oleh anak perempuan. Anak perempuan dapat setengah, 2/3. Ini nggak ngaruh. Yang mempengaruhi cuma ini. Ada nggak ini? Kalau nggak ada baru sisa. Kalau ada mahjub. Baik, selanjutnya ke atas. Ke atas bapak. Bapak bagi yang mempengaruhi bapak siapa? Anak atau furu. Ya, lebih tepatnya furu. Yang mempengaruhi bapak furu. Nggak ada yang lain. Ya, yang mempengaruhi bapak furu, nggak ada yang lain. Bagiannya berapa? 1/6 atau 1/6 plus sisa atau sisa saja. Kapan bapak dapat 1/6? Jika ada keturunan laki-laki, anak laki-laki atau cucu laki-laki. Karena kalau ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, yang lebih berhak sisa anak laki-laki atau cucu laki-laki. Jadi nanti bapak dapatnya 1/6. Kapan bapak dapat 1/6 plus sisa? Jika cuma ada keturunan perempuan, anak perempuan atau cucu perempuan, ya, maka dia dapatnya 1/6 plus sisa, ya. Karena bapak nggak ada yang laki-laki nih, makanya nanti bapak yang ngambil sisa. Dia dapat 1/6 karena ada anak perempuan, ada anak perempuan atau cucu perempuan. Kapan dapat sisa? Jika tidak ada furu sama sekali. Tidak ada furu sama sekali, maka bapak dapat sisa. Ya. Jadi dapat 1/6 kalau ada furu laki-laki, dapat 1/6 plus sisa kalau ada furu perempuan saja, tidak ada laki-laki, dapat sisa kalau nggak ada furu sama sekali, itu ya. Sekarang ibu atau kakek dulu ya. Kakek ini cuma copy paste di sini, copy paste dari sini ke sini. Jadi kakek itu seperti pengganti bapak atau ayah. Bagiannya 1/6 plus sisa atau M mahjub. Pokoknya selain yang ini pasti ada M-nya, ya.
Kapan yang mempengaruhi kakek siapa? Bapak dan furu. Bapak dan furu. Kalau tadi bapak, yang mempengaruhi bapak siapa? Furu saja. Ya, furu saja. Tapi kalau kakek, yang mempengaruhi bapak plus furu, karena dia harus lewat bapak dulu. Ya. Kapan dapat 1/6? Sama, cara mainnya sama seperti bapak tadi. Cuma ditambah satu syarat, bapaknya nggak ada. Karena dia seperti mewakili bapak. Dapat 1/6 kalau bapak nggak ada, terus ada keturunan laki-laki, anak laki-laki atau cucu laki-laki. Dapat 1/6 plus sisa kalau bapak nggak ada, plus cuma ada keturunan perempuan, anak perempuan atau cucu perempuan. Dapat sisa kalau bapak nggak ada, terus furu nggak ada. Mahju kapan? Kalau ada bapak, ada ayah, otomatis mahju. Ya. Baik, sekarang bagian ibu. Ibu dapat berapa? 1/3 atau 1/3-nya sisa atau 1/6. 1/3 atau kayak gini aja. 1/3, 1/6, terus 1/3-nya sisa. Ya, 1/3-nya sisa. Nah, yang mempengaruhi ibu siapa? Furu dan ada lagi. Ya, furu keturunan. Selain furu, ya, furu kan mencakup cucu 4 ini furu. Anak laki, perempuan, cucu laki, cucu perempuan. Yang mempengaruhi ibu itu siapa? Furu dan saudara. Saudara mayit ini. Yang ada berapa? 6. Saudari kandung, saudara kandung, saudari seayah, saudara seayah, saudari seibu, saudara seibu. Nah, kapan ibu dapat 1/3? Kalau tidak ada furu dan tidak ada 2 saudara, minimal 2 saudara. Tidak ada furu dan tidak ada 2 saudara. Saudara yang dimaksudkan saudari kandung atau saudara kandung, saudari seayah atau saudara seayah, atau saudari seibu atau saudara seibu. Kalau nggak ada furu dan tidak ada 2, minimal 2 ya, saudara atau saudari, maka ibu dapat 1/3, banyak ya. Kapan dapat 1/6? Kalau ada furu walaupun 1 atau 2 saudara atau 2 saudara. Kapan dapat 1/3-nya sisa? Ya, ketika kasus Lorowen, ketika ahli warisnya ibu, bapak, suami atau istri, antara 2 ini, 3. Jadi kalau ahli warisnya cuma 3, ibu, bapak, suami atau istri, maka nanti ibu dan bagiannya 1/3-nya sisa. Ya, seperti yang sudah kita bahas. Terus selanjutnya bagian nenek. Nenek ini bagiannya berapa? 1/6 ya. 1/6 kalau ada dua-duanya maka 1/6 dibagi 2. Kalau ada 1 maka 1 itu ngambil 1/6. Yang mempengaruhi nenek siapa? Bapak. Ya, kalau nenek yang ini, nenek di atasnya bapak, yang mempengaruhi siapa? Bapak dan ibu. Bapak dan ibu. Ya, jadi kalau ada bapak, maka nenek yang di atas bapak nggak dapat, atau ada ibu, nenek ini juga nggak dapat. Ya, ini ibu itu bisa menghalangi dua nenek, bisa menghalangi nenek yang ini, nenek dari bapak, bisa menghalangi ibu, juga bisa menghalangi nenek yang di atasnya ibu ini. Tapi kalau bapak cuma bisa menghalangi nenek yang di atasnya, nggak bisa menghalangi nenek yang dari ibu, gitu ya. Jadi nenek yang dari bapak dia bisa dapat 1/6 kalau tidak ada bapak dan tidak ada ibu.
ya, tidak ada bapak dan tidak ada ibu. Nah, nenek yang ini ya bisa mendapat 1/6, yang penting tidak ada ini, tidak ada ibu. Bapak ini nggak bisa menghalangi ini, ya, 1/6 atau mahjub, ya. Kemudian terakhir kita bahas saudara kandung ini ya. Saudara kandung bagiannya berapa? Sisa atau mahjub? Sisa atau mahjub? Yang mempengaruhi saudara kandung siapa? Furu. Terus siapa lagi? Furu, laki atau perempuan semuanya, dan usul laki-laki, bapak dan kakek. Usul ini 5 orang ini. Usul laki-laki berarti bapak dan kakek. Ini yang mempengaruhi saudara kandung, nggak ada yang lain. Furu semuanya dan usul laki-laki. Ya. Kapan dapat sisa saudara kandung? Kalau tidak ada furu, ya, furu laki-laki, furu laki-laki, terus furu usul laki-laki, ya, yang mempengaruhi cuma ini, furu laki-laki dan usul laki-laki. Kalau perempuan tidak mempengaruhi saudara kandung, ya, usul furu perempuan tidak mempengaruhi saudara kandung, atau ini usul perempuan juga tidak mempengaruhi saudara kandung. Yang mempengaruhi furu laki-laki atau usul laki-laki, ya. Kalau ada furu laki-laki otomatis mahjub, atau ada usul laki-laki otomatis mahjub. Kalau nggak ada furu laki-laki, nggak ada usul laki-laki, nggak ada, berarti saudara kandung dapat berapa? Sisa, ya. Oke, sekarang malam ini kita akan bahas saudari kandung. Saudari kandung mayit, ya. Jenis kelaminnya apa? Perempuan. Saudari itu perempuan. Ini bagiannya seperti copy paste dari sini. Seperti copy paste dari anak perempuan. Bagiannya itu setengah, 2/3, apalagi sisa, apalagi mahjub. Mahjub sama seperti ini, cuma ini ada mahjubnya, ya. Yang mempengaruhi saudara kandung siapa? Yang mempengaruhi saudara kandung furu semuanya. Kalau tadi kan saudara kandung yang mempengaruhi furu laki-laki, usul laki-laki. Kalau saudari kandung yang mempengaruhi semuanya, furu mau laki atau perempuan, dan usul laki-laki. Usul laki-laki, ya. Kalau ibu nenek tidak. Ibu nenek tidak. Terus yang mempengaruhi juga adalah saudara kandung. Ini berarti rivalnya gitu ya. Rivalnya saudari kandung itu saudara kandung. Nah, kita bahas satu-satu. Kapan saudari kandung dapat setengah? Saudari kandung dapat setengah. Cara mainnya hampir sama seperti anak perempuan atau cucu perempuan. Kalau saudari kandungnya cuma 1, tapi tidak ada saudara kandung. Karena kalau ada saudara kandung nanti dapat sisa, ya. Jadi syaratnya tidak ada saudara kandung dan tidak ada, ya, anak laki-laki atau usul furu laki-laki. Tidak boleh ada anak laki-laki, karena kalau ada anak laki-laki mahjub. Dan tidak boleh ada cucu laki-laki. Kalau ada cucu laki-laki mahjub, ya. Dan tidak boleh ada anak perempuan, karena kalau ada anak perempuan dia yang lebih berhak dapat setengah. Cucu perempuan juga tidak boleh ada cucu perempuan, karena kalau ada cucu perempuan dia yang lebih berhak setengah,
ya. Tidak boleh ada bapak, karena kalau ada bapak ini mahjub. Juga kakek, kalau ada kakek mahjub, ya. Kapan dapat 2/3? Saudari perempuan dapat 2/3 kalau jumlahnya 2 atau lebih, sama seperti ini. Tapi syaratnya tidak boleh ada saudara kandung, karena kalau ada saudara kandung, saudari kandung jadinya dapat sisa. Terus tidak boleh ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki mahjub, ada cucu laki-laki mahjub, ada bapak mahjub, ada kakek mahjub. Ya, jadi syaratnya tidak boleh ada furu laki-laki, tidak boleh ada usul laki-laki, dan tidak boleh ada anak perempuan. Karena kalau ada anak perempuan yang berhak 2/3 anak perempuan. Ya, tidak boleh ada cucu perempuan, karena yang lebih berhak 2/3 cucu perempuan. Tuh ya. Kapan dapat sisa? Saudari kandung kapan dapat sisa? Kalau ada saudara kandung, ada rivalnya. Sama seperti ini. Anak perempuan dapat sisa kapan? Kalau ada rivalnya, ada anak laki-laki. Cucu perempuan juga sama. Kalau ada cucu laki-laki, dia dapat sisa. Saudari kandung dapat sisa kalau bersama saudara kandung. Tapi tidak boleh ada anak laki-laki, tidak boleh ada cucu laki-laki. Ya, pokoknya syarat mutlak itu tidak boleh ada furu laki-laki, tidak boleh ada usul laki-laki, bapak atau kakek. Ya. Baru nanti saudari kandung dapat sisa. Ya. Gitu. Kemudian kapan mahjub? Mahjub kalau ada furu laki-laki atau ada usul laki-laki, bapak atau kakek. Oke, biar lebih gampang kita contohkan ya. Contoh kasus. Ada ibu siapa? Ibu Yani meninggalkan suami, meninggalkan saudari kandung. Oke, saudari kandung. Kemudian apa lagi ya? Saudari kandung. Sudah seperti ini. Suami dapat berapa? Suami setengah atau seperempat? Karena tidak ada anak. Setengah. Saudari kandung dapat berapa? Setengah, 2/3, sisa atau mahjub? Setengah. Kenapa? Pertama karena sendirian, satu. Kedua, tidak ada saudara kandung, tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak atau kakek. Juga tidak ada ini anak perempuan, cucu perempuan. Maka dapat setengah. Ya, hartanya 2M. Suami dapat berapa? Setengahnya 2M, 1M. Saudari kandung setengahnya 2M, sama ya. 1M, 1M. Kalau seumpama ya, di sini saudari kandungnya ada 3. Saudari kandungnya ada 3. Ada perubahan nggak? Suami berubah nggak bagiannya? Tetap setengah, karena yang mempengaruhi suami cuma furu. Saudari nggak mempengaruhi. Saudari kandung berubah nggak bagiannya? Berubah. Jadi dapat berapa? 2/3 ya. 2/3 karena lebih dari 1.
2/3. Lebih dari 1, ya. Kan ada 3 saudari kandung, dapatnya 2/3. Kira-kira ini hartanya habis nggak atau kurang? Ya, kita kalau 1/2 tambah 2/3, kita samakan dulu penyebutnya. Antara 2 dan 3, 6 ya. 6. Setengah sama dengan berapa per 6? 3/6. 2/3 sama dengan berapa per 6? 4/6. Ya, kalau dijumlah 3 tambah 4 7. 7/6, berarti kan masih ada sisa 1 ya. Ya, 1. Maka ini namanya kasus aul. Kasus aul, hartanya kurang. Hartanya kurang. Maka penyebutnya dirubah menjadi jumlah dari pembilang. Pembilangnya itu 3 dan 4. 3 dan 4 ditambah berapa? 7. Maka yang asalnya penyebutnya 6 dirubah menjadi 7. Nah, ini namanya aul. Jadi bagian suami bukan setengah, tapi 3/7. Bagian 3 saudari bukan 2/3, tapi 4/7. Hartanya dibagi 7. Hartanya dibagi 7. Semua hartanya ya 7 miliar. 7 miliar. Berarti suami dapat 3 miliar, 3 saudari kandung dapat 4 miliar. 4 miliar bagi 3 sama rata. Berarti 1,3 miliar. Gitu ya. Jelas? Nah, sekarang kalau di sini ada saudara kandung, berubah enggak bagiannya? Suami dapat berapa? Setengah, tetap setengah ya. 3 saudari kandung dapat 2/3 atau sisa atau mahjub atau setengah? Sisa. Karena kalau ada saudari kandung dapat sisa. Saudara kandung sisa, dia selalu sisa. Asal tidak ada furu laki-laki, usul laki-laki. Sisa. Hartanya seumpama berapa? 2M ya. 2M. Suami dapat berapa M? 1M. 1M. Sisanya 1M. Dibagi 4 ya. Cuma laki-laki 2 poin. Berarti perempuan kan 1 poin. 3 orang berarti 3 poin. Ini 2 berarti 5. Berarti 1M bagi 5 dulu. Berapa? 200 juta. Nah, 200 juta yang saudara laki-laki dikali 2. Berarti saudara kandung laki-laki 400 juta. Yang saudari kandung perempuan ini masing-masing 200 ya juta. Ya, atau 600 juta bagi 3. 600 juta bagi 3 masing-masing berapa? 200 juta masing-masing. 200 juta, 200 juta, 200 juta. Habis duitnya? Habis saya? Iya. Baik. Sekarang kalau ada cucu laki-laki, suami dapat berapa? Ya. 1/2 atau 1/4? Kenapa 1/4? Karena ada ini nih,
ada keturunan. Jadi dapat 1/4. 3 saudari kandung dapat berapa? 3 saudara kandung, saudari kandung dapat gak? M. Kenapa M? Karena ada cucu laki-laki. Kalau ada furu laki-laki, saudari kandung M. Saudara kandung dapat gak? M juga karena ada cucu laki-laki. Kalau ada furu laki-laki atau usul laki-laki, saudara tertutup, minggir. Ya, Terus cucu laki-laki. Cucu laki-laki dapat sisa. Ya. Hartanya 2M. 1/4-nya 2M. 1/4-nya 2M 500 juta. Ini nggak dapat, ini nggak dapat. Sisanya 1,5 M buat cucu laki-laki. Hah? Kalau ada cucu perempuan gimana, Pak? Cucu perempuan ada cucu perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan. Suami berapa? 1/4 karena ada furu. 3 saudari kandung maju, saudara kandung maju, cucu laki-laki sisa, cucu perempuan sisa. Cucu perempuan ini kan kalau ada rivalnya selalu sisa, asalkan nggak ada anak laki-laki, sisa. Hartanya 4 ya, 4M. Suami dapat 1/4-nya 4M. Berapa? 1M. Saudari kandung maju, saudara kandung maju. Cucu laki-laki sisa ya, sisa. Ini dua-duanya sisa. Jadi 3M. Kita berikan 4 kurangi 1 tinggal 3. Cuma cara pembagiannya, cucu laki-laki 2 poin, cucu perempuan 1 poin. Ini 2, ini 1. 2 tambah 1 3. Sisanya dibagi 3. Sisa harta bagi 3. 3M bagi 3 sama dengan 1. Nah, cucu laki-laki karena 2 berarti 2 dikali 1 berarti 2M. Cucu perempuan 1 poin. 1 dikali 1M. Berarti cucu laki-laki 2M, cucu perempuan 1M. Coba. Ya. Jelas? Ya, jadi saudari kandung bagiannya begitu. Kadang dapat setengah, tapi syaratnya tidak boleh ada saudara kandung, tidak boleh ada furu laki-laki, tidak boleh ada usul laki-laki, tidak boleh ada furu perempuan juga. Karena furu perempuan yang lebih berhak dapat setengah. Dia dapat 2/3 kalau jumlahnya 2 atau lebih. Tapi tidak boleh ada saudara kandung, tidak boleh ada furu laki atau perempuan. Karena kalau ada laki maka mahjub, kalau ada perempuan, anak perempuan atau cucu perempuan, dia yang lebih berhak dapat setengah atau 2/3. Ya, tidak boleh ada bapak atau kakek, usul laki-laki. Kalau ibu nenek nggak ngaruh, tidak bisa mempengaruhi saudari kandung. Dapat sisa kalau ada saudara kandung, tapi tidak boleh ada furu. Tidak boleh ada furu laki-laki, terutama furu laki-laki.
atau usul laki-laki. Dapat apa? Mahjub terhalang kalau ada furu laki-laki atau usul laki-laki. Baik, ada pertanyaan Pak? Silakan. Kalau seperti bagian setengah rupiah, mungkin kalau dikembalikan ke ayatnya, ayat 11, 12 dan 176 mungkin lebih mengingat kali ya. Gimana? Kembalikan ke ayatnya gitu. Ayatnya. Ini hubungannya dengan ayat 12. 3, 11, ayat 176 kan mungkin di situ poinnya Ali. Bagian-bagian gitu. Ayatnya. Iya. Ayatnya ini kalau saudari kandung ini sama seperti ayat ini. Dia cuma kias ya, atau dia itu menggantikan bagiannya anak perempuan atau cucu perempuan. Jadi yang ada ini surat An-Nisa ayat berapa? 11 ya. Jadi bagian anak perempuan itu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Itu ayatnya. Jadi pakai dalil itu. Kalau ini nggak ada, maka ini yang berperan. Gitu. Dalilnya sama seperti anak perempuan, cucu perempuan. Ini. Nanti saudari seayat juga sama. Dalilnya seperti ini. Gitu ya. Baik, cukup sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان